saya ingin menjelaskan tentang 3 metode pembelajaran, yaitu project based learning, problem based learning, dan quantum teaching learning. Yang pertama ini ada problem based learning atau yang disingkat biasanya adalah PBL. PBL adalah metode pembelajaran yang berpusat pada pemecahan masalah. Siswa diberi masalah atau situasi nyata yang memerlukan pemecahan yang relevan dengan topik pelajaran. Selanjutnya, siswa bekerja secara aktif untuk mencari solusi, melakukan penelitian, dan berkolaborasi dengan teman-teman mereka. Tujuan utama PBL adalah mengembangkan pemahaman mendalam, pemikiran kritis, dan penerapan praktis terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya adalah Project Based Learning atau yang biasa disingkat PJBL. PJBL adalah metode pembelajaran yang berfokus pada proyek atau tugas yang memiliki relevansi langsung dengan kehidupan nyata. Siswa bekerja dalam kelompok atau individu untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan proyek yang mencakup aspek-aspek pembelajaran yang diinginkan. Proyek ini dapat mencakup penelitian, presentasi, dan penggunaan keterampilan kreatif dan kolaboratif. PJBL bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan aplikasi praktis melalui pengalaman nyata. Selanjutnya itu ada Quantum Teaching Learning atau yang biasa disingkat QTL. QTL adalah metode pembelajaran yang menekankan pengalaman langsung dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama, siswa itu sering berperan dalam situasi nyata seperti permainan peran atau debat untuk memahami konsep-konsep pembelajaran. QTL juga mempromosikan pemikiran kritis, kolaborasi, dan pemahaman mendalam melalui pengalaman langsung yang mendalam. Metode ini memprioritaskan keterlibatan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar, memungkinkan mereka untuk mengalami pembelajaran daripada hanya menerima informasi. Jadi banyak yang bisa kita dapat sebagai guru dalam metode ini. Ketiga, metode ini berfokus pada interaktivitas dan penerapan praktis dalam pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa melalui pengalaman langsung yang berarti. Selanjutnya adalah penerapan materi fikih menggunakan metode problem based learning atau yang biasa disingkat PBL. Dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk pembelajaran agama Islam. PBL mengharuskan siswa untuk memahami konsep-konsep fikih melalui pemecahan masalah-masalah konkret. Berikut adalah langkah-langkahnya. Identifikasi masalah. Pilih topik fikih yang relevan untuk diajarkan dan diidentifikasi masalahnya atau situasi dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan topik tersebut. Selanjutnya adalah pembentukan atau kelompok. Siswa dapat dibagi menjadi kelompok kecil dan diberikan masalah yang berbeda untuk diselesaikan. Selanjutnya, kita akan membentuk penelitian. Siswa harus melakukan penelitian untuk memahami hukum-hukum fikih yang terkait dengan masalah yang akan dihadapi. Mereka juga dapat menggunakan sumber-sumber seperti Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab fikih. Dan siswa dalam kelompok berdiskusi untuk mencari solusi terbaik berdasarkan pemahaman fikih yang mereka dapatkan. Kita akan mengadakan presentasi. Setiap kelompok menyajikan solusi mereka kepada kelas dan berbagi pemahaman mereka tentang hukum-hukum fikih yang relevan. Selanjutnya kita akan mengadakan diskusi kelas. Setelah presentasi, seluruh kelas dapat berpartisipasi dalam diskusi untuk memahami berbagai perspektif dan solusi yang diusulkan. Selanjutnya, kita sebagai guru dapat mengukur pemahaman siswa dan kemampuan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip fikih melalui evaluasi. PBL atau yang biasa juga disebut problem based learning dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman mendalam tentang fikih dan mendorong
pemikiran kritis, serta aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan materi fikih menggunakan metode problem-based learning adalah sebagai berikut. Kita akan membahas di sini tentang zakat. Pertama-tama kita akan mengidentifikasi masalah yang ada pada siswa. Siswa diberi sebuah kasus tentang seorang individu yang memiliki penghasilan tetap dan kekayaan tertentu. Mereka dihadapkan pada pertanyaan, apakah dan beberapa besar zakat yang harus mereka bayarkan berdasarkan situasi mereka. Karena kita tidak tahu seorang membayar zakat pada kondisi bagaimana. Selanjutnya adalah pembentukan kelompok. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Setelah pembentukan kelompok tersebut, kita akan mengadakan penelitian. Setiap kelompok harus melakukan penelitian tentang hukum zakat dalam Islam, termasuk jenis-jenis zakat, persyaratan dan perhitungan zakat berdasarkan pendapatan dan kekayaan. Setelah itu, kita akan mengadakan diskusi. Setelah penelitian, setiap kelompok berdiskusi untuk mencari solusi yang tepat berdasarkan hukum zakat yang mereka pelajari. Mereka harus menentukan berapa besar zakat yang harus dibayarkan oleh individu dalam kasus tersebut. Setelah itu, kita akan mengadakan presentasi. Setiap kelompok wajib menyajikan solusi mereka kepada seluruh kelas. Mereka menjelaskan dasar-dasar hukum zakat yang mereka terapkan dalam menentukan jumlah zakat. Selanjutnya kita akan mengadakan diskusi kelas. Setelah presentasi, seluruh kelas berpartisipasi dalam diskusi untuk memahami berbagai perspektif dan solusi yang diusulkan oleh kelompok-kelompok mereka. Mereka juga dapat mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan. Selanjutnya, kita sebagai guru mengadakan evaluasi. Guru dapat mengevaluasi pemahaman siswa tentang hukum zakat dan kemampuan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip fikih dalam konteks nyata berdasarkan presentasi dan diskusi. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami hukum zakat, tetapi juga belajar bagaimana menerapkannya dalam situasi kehidupan nyata, mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam dan pemikiran kritis tentang prinsip-prinsip fikih. Ya, pembelajaran kepada siswa tentang fikih menggunakan metode project-based learning. Di sini saya akan menggunakan proyek penyelenggaraan program bakti sosial di lingkungan sekolah. Awal mula, siswa memulai dengan perencanaan program bakti sosial yang akan mereka jalankan di lingkungan sekolah. Mereka harus memilih sasaran dan tujuan proyek ini. Selanjutnya adalah siswa harus melakukan penelitian tentang konsep-konsep fikih yang terkait dengan bakti sosial dalam Islam. Contohnya adalah zakat, sedekah, dan kebaikan. Mereka juga mempelajari hukum-hukum yang mengatur pengelolaan dana dan barang untuk program bakti sosial. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pelaksanaan. Kita harus merencanakan dan melaksanakan program bakti sosial, termasuk mengumpulkan dana, barang, atau waktu sukarela dari siswa dan staf sekolah. Mereka harus memastikan bahwa proyek ini sesuai dengan prinsip-prinsip fikih yang telah mereka pelajari. Selanjutnya adalah laporan. Laporan ini sangat penting ya. Setelah program bakti sosial selesai, siswa membuat laporan yang mencakup detail pengumpulan dana, barang, atau kegiatan yang telah dilakukan. Mereka harus menjelaskan bagaimana program ini berhubungan dengan prinsip-prinsip fikih. Selanjutnya, siswa melakukan refleksi tentang pengalaman mereka dalam menjalankan proyek. Mereka memikirkan bagaimana proyek ini dapat membantu mereka memahami dan menerapkan nilai-nilai fikih dalam tindakan nyata. Setelah itu, kita harus mempresentasikannya. Siswa menyampaikan laporan dan hasil refleksi mereka kepada kelas. Mereka menjelaskan bagaimana proyek ini terkait dengan konsep-konsep fikih yang mereka pelajari. Dengan proyek ini, siswa tidak hanya memahami konsep-konsep fikih,
tetapi juga mengalami penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Mereka belajar tentang pentingnya bakti sosial dalam Islam dan bagaimana menerapkannya dalam konteks sekolah mereka. PBL memungkinkan siswa untuk belajar sambil berbuat, mempromosikan pemahaman mendalam dan pemikiran kritis tentang fikih. Adalah metode Quantum Teaching Learning atau yang biasa disingkat QTL. Adalah metode pembelajaran yang berfokus pada pengalaman langsung dan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Dalam konteks materi fikih, Anda dapat menerapkan QTL dengan cara berikut. Yang pertama-tama adalah simulasi peran, yaitu pilih sebuah skenario atau situasi yang melibatkan masalah fikih, seperti perceraian atau waris. Selanjutnya adalah siswa kita suruh untuk berperan sebagai tokoh-tokoh dalam kasus tersebut, misalnya sebagai hakim, pengacara, atau individu yang terlibat dalam masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, saya akan meminta mereka untuk memahami perspektif dan argumen berdasarkan prinsip-prinsip fikih yang relevan. Langkah yang kedua yaitu berdebat dan berdiskusi. Selanjutnya, adakan debat atau diskusi di kelas tentang kasus yang dihadapi. Siswa yang berperan harus mempertahankan pandangan dan argumen yang sesuai dengan peran mereka berdasarkan fikih. Selanjutnya, diskusi. Diskusi yaitu harus mendorong pemikiran kritis dan analisis yang mendalam tentang aplikasi hukum fikih dalam konteks nyata. Selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, penelitian mandiri. Kita meminta siswa untuk melakukan penelitian mandiri tentang topik fikih yang berkaitan dengan kasus yang mereka pelajari. Ini bisa melibatkan penggunaan sumber-sumber seperti Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab fikih. Mereka harus mencari argumen dan pandangan berdasarkan sumber-sumber tersebut, yaitu misalnya penelitian dan bersumbernya dari Al-Quran, hadis, atau sunnah-sunnah Rasul. Langkah keempat yaitu presentasi dan kajian kasus. Siswa menyajikan hasil penelitian mereka dan bagaimana hal itu berkaitan dengan kasus yang dibahas. Setelah presentasi, diskusikan hasil penelitian dan pemahaman fikih yang telah mereka peroleh. Guru memandu refleksi dan kajian lebih lanjut tentang penggunaan prinsip-prinsip fikih dalam kasus nyata. Melalui pendekatan QTL ini, siswa terlibat dalam pengalaman langsung yang mendalam dalam pemahaman hukum fikih. Mereka berperan aktif dalam pemecahan masalah, mempertahankan argumen, dan melakukan penelitian yang semuanya mendorong pemahaman dan pemikiran kritis yang lebih baik tentang konsep-konsep fikih dalam Islam. Mungkin cukup sekian penjelasan saya. Saya Catur Sesa dari kelas 3C. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.